Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melanjutkan cerita itinerary umroh tanpa travelku di hari ketiga di Makkah. Tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Dulu tuh aku tidak ada niat untuk buat video YouTube. Jadi koleksi momen video yang kuabadikan ketika umroh tidak terlalu banyak. Semoga hal tersebut tidak mengganggu teman-teman dan video ini tetap dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang selalu setia menonton videoku dan mendukungku serta banyak yang mendoakan hal yang baik untukku. Semoga segala doa baiknya kembali ke teman-teman dan juga semoga teman-teman yang menonton yang memiliki niat baik untuk umroh dimudahkan dan disegerakan oleh Allah. Amin. Jadi, cerita umroh mandiri tanpa travel hari ketiga, tanggal 13 April 2023, kita mulai dari tengah malam. Aku berangkat untuk ambil mikot di Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah, Makkah. Karena rencananya hari ini kita akan melaksanakan umroh yang kedua. Aku berangkat dari hotel naik taksi online. Titik antarnya adalah ke Station of Makkah Bus Service. Aku nanti rencananya tuh mau naik bis gratis teman-teman, yaitu Makkah Bus. Jadi kalau dari hotelku, aku langsung ke Masjid Tan'im, naik taksi untuk berdua itu hitungannya lumayan mahal. Jadi aku mengakalinya agar lebih hemat. Aku ke station dari Makkah Bus tadi, jadi ke terminalnya Makkah Bus dulu teman-teman, agar harganya lebih hemat karena Makkah Bus tadi gratis. Untuk teman-teman yang juga mau ke Masjid Tan'im gratis, caranya nanti ketika teman-teman sampai di terminal Makkah Bus, itu nanti tuh langsung cari barisan yang merupakan barisan keberangkatan ya, antrian keberangkatan. Jadi barisan keberangkatan itu ada di bagian belakang. Kalau yang ada di bagian depan itu barisan kedatangan di waktu itu ya teman-teman. Nanti kalau masih kurang jelas, teman-teman di sana nanti tanya aja. Terus karena bis ini gratis, kita juga nggak perlu untuk membeli tiket. Jadi ya udah langsung aja antri di barisan keberangkatan tadi. Dan tunggu nomor bis 2 atau 12 yang 2 bis ini tuh merupakan rute ke Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Perjalanan ke Masjid Tan'im dari terminal Makkah Bus itu memakan waktu sekitar 20 menit. Setelah 20 menit berjalan, busnya itu nanti akan sampai tepat di depan Masjid Tan'im. Nah, ketika sampai di sini, kami segera untuk mengambil mikot, teman-teman. Terus, selesai mengambil mikot, kami akan kembali lagi, teman-teman, ke terminal Makkah Bus untuk selanjutnya ke Masjidil Haram. Nah, di sini nanti teman-teman tuh ada dua pilihan, bisa naik bus nomor 12 atau nomor 2. Kalau teman-teman milih bis nomor 12, nanti teman-teman menunggunya itu di halte depan Masjid Tan'im. Sementara kalau mau naik bis nomor 2, itu nanti teman-teman harus menunggu di halte seberang Masjid Tan'im. Jadi nanti ada jembatan penyeberangannya, nanti teman-teman naik dan haltenya tuh ada di seberang dari Masjid Tan'im. Waktu itu aku lebih memilih naik bis nomor 2 teman-teman, jadi harus menyeberang karena antrian yang ada di halte di depan masjid untuk bis nomor 12 itu cukup panjang, jadi aku memilih untuk naik bis nomor 2 aja yang antriannya lebih sedikit. Nah, ini nggak terlalu lama menunggu, bis nomor 2 pun datang dan kami kembali naik. Terus dianterin sampai terminal Makkah Bus. Sampai di terminal Makkah Bus nanti, kita masih harus berjalan sekitar 10 menit teman-teman untuk menuju Masjidil Haram. Tapi sebelum sampai ke Masjidil Haram, ini kami memutuskan untuk ke Zamzam Tower dulu untuk membeli sahur. Jadi Zamzam Tower itu semacam kayak mall ya teman-teman. Di sini banyak tempat-tempat makannya. Nah ini Masya Allah sekali kan teman-teman. Makkah ini tuh bener-bener kota yang gak pernah tidur.
Padahal ini masih terhitung dini hari, tapi Masya Allah jamaah yang mau ibadah tuh sudah sebanyak ini loh teman-teman di sekitaran Masjidil Haram. Terus sampai di Zamzam Tower, meskipun banyak restoran tempat makan, namun banyak juga pembelinya gitu teman-teman, sehingga rata-rata semua restoran tuh antri ketika waktu mau sahur waktu itu. Nah, ini kebetulan kalau untuk antrian yang wanita itu waktu itu lebih sedikit gitu daripada yang laki-laki. Jadi mungkin ini sekedar tips juga, kalau misalkan teman-teman pergi sekeluarga dan butuh makan cepat dalam keadaan antrian yang panjang, itu mungkin bisa melihat antrian khusus yang wanita juga gitu ya. Soalnya biasanya antrian yang wanita itu malah kadang lebih sedikit gitu teman-teman. Setelah selesai membeli, ini kami memutuskan sahur yang cepat aja yang teman-teman, kami membeli KFC. Terus waktu itu kebanyakan tempat makan yang buka ini tuh cuma untuk take away gitu teman-teman, jadi nggak ada tempat makannya. Akhirnya kami sahur makan ngemper di lantai Zamzam Tower barengan dengan jamaah lain dari berbagai negara. Terus selesai makan, kami segera wudhu dan masuk ke Masjidil Haram untuk menunggu subuh. Untuk tempat wudhu di sana tuh cukup banyak ya teman-teman. Ada yang di dalam masjid, ada juga yang di bagian luar. Jadi insya Allah meskipun ramai, untuk wudhu tuh nggak terlalu antri. Selanjutnya kami melaksanakan umroh yang kedua ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini umroh kami yang kedua udah selesai dengan lancar. Oh ya teman-teman, aku ada cerita tapi sebaiknya jangan ditiru ya teman-teman. Jadi di umroh keduaku ini aku tidak mendaftar di nusuk teman-teman. Aku hanya mendaftar di nusuk itu untuk umrohku yang pertama, yang di tanggal 13 itu teman-teman. Tapi alhamdulillah selama 2 kali ini aku melaksanakan umroh, ini tuh sama sekali tidak pernah diminta untuk menunjukkan nusuk gitu, baik di umroh pertama maupun di umroh kedua gitu. Tapi aku tuh dapat cerita dari temanku, teman-teman mereka tuh dimintain untuk menunjukkan aplikasi nusuk. Jadi aku sarankan untuk teman-teman itu untuk setiap umroh yang akan dilakukan itu usahakan untuk selalu mendaftar di nusuk ya teman-teman, agar kalau nanti diminta untuk menunjukkan itu kita sudah ada gitu tuh untuk permitnya. Nah selanjutnya setelah selesai menjalankan ibadah umroh, kami ini berjalan ke Sabto Bus Station teman-teman yang ada di Mekah. Letaknya tuh berdekatan dengan terminal Makkah Bus tadi. Kami di sini membeli 2 tiket ke Madinah untuk keberangkatan jam 23.59. Nah, beres dengan urusan transportasiku untuk ke Madinah nanti. Ini kami mau coba untuk pulang ke hotel dengan naik Makkah Bus teman-teman. Jadi kami coba-coba. Kan biasanya kami naik taksi online. Nah, ini nomor busnya untuk rute yang melewati untuk halte yang deket sama hotelku itu tuh beda ya teman-teman, nomornya tuh dengan nomor bus yang ke Masjid Tanim tadi. Karena Makkah Bus ini tuh ada beberapa banyak gitu nomornya dan juga rutenya teman-teman. Jadi kami berjalan ke halte. Nah, sampai di halte tuh ada bus yang baru saja menurunkan penumpang, jadi busnya kosong. Terus kami masuk dan tanya ke supirnya apakah melewati halte terdekat dari hotel kami gitu. Ini tuh kami udah lihat di ini ya teman-teman, di aplikasi kalau misalkan harusnya nomor bis ini melewati gitu. Tapi ketika kami tanyakan ke supir, ternyata pas hari itu tuh ada perubahan rute. Jadi untuk nomor bis tersebut tidak melewati rute hotel kami gitu. Tapi si supirnya ini tuh baik banget teman-teman, beliau malah menawarkan diri untuk mengantar kami tanpa meminta imbalan gitu. Beliau ini orang Pakistan dan beliau juga cerita kalau ada teman supirnya yang dari Indonesia. Terus katanya orang Indonesia tuh baik-baik gitu ya Allah. Jadi ini kami diantar ya teman-teman secara gratis oleh si Pak supirnya tadi. Terus setelah sampai di halte terdekat dari hotel, ini kami masih harus berjalan teman-teman untuk sampai di hotel. Setelah sampai, kami istirahat sebentar dan bersiap-siap untuk check out. Ini kami juga dapat kebaikan juga lagi ya teman-teman. Jadi waktu itu kami itu bahkan diperbolehkan untuk late check out gitu. Jadi kayak check out terlambat gitu. Jadi seharusnya kami tuh check out
jam 12, tapi kami tuh diizinkan untuk menempati kamar tuh sampai jam setengah 2 gitu tanpa adanya tambahan biaya gitu. Masya Allah banget. Terus setelah jam setengah 2 ini kami check out, tapi kopernya tuh masih kami titipin di hotel karena rencananya kami tuh mau jalan-jalan dulu di Mekah gitu, kan agak ribet ya teman-teman kalau harus bawa-bawa koper gitu. Selain itu, aku juga udah konfirmasi ke Sabto Bus Station kalau di sana tuh nggak bisa untuk menitipkan koper gitu, dan aku juga udah mencari-cari luggage locker atau locker untuk koper di sekitaran Masjidil Haram, tapi nggak menemukannya gitu teman-teman. Jadi ya udah kami titipin dulu kopernya di hotel. Setelah itu kami lanjut jalan-jalan gratis di Mekah naik Makabus teman-teman. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi ya teman-teman, Makabus ini tuh banyak rutenya sampai ke berbagai penjuru Mekah lah teman-teman. Pokoknya nanti aku insya Allah bikinin video tersendiri terkait Makabus biar teman-teman lebih jelas ya teman-teman. Untuk teman-teman yang misal mau ke Jabal An-Nur bisa juga naik Makabus ini secara gratis. Ini kami memutuskan untuk jalan-jalan mengitari Mekah aja teman-teman. Kami nggak ke Jabal An-Nur karena saat itu kan lagi bulan puasa ya teman-teman. Terus kayak suasananya juga cuacanya cukup panas, jadi ya udah. Terus untuk teman-teman yang lagi naik Makabus terus tiba-tiba tiba waktunya sholat, itu teman-teman nggak perlu bingung gitu karena sopirnya itu juga rata-rata mereka tuh Masya Allah banget teman-teman, sholatnya tuh tepat waktu juga. Jadi ketika azan mereka tuh berhenti di masjid terdekat dan sholat dahulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa sholat juga. Tujuan akhir dari jalan-jalan kami ini tentu saja Masjidil Haram ya teman-teman. Puas dari mengitari kota Mekah, lihat-lihat oh kota Mekah tuh seperti ini gitu. Ini kami akhirnya menuju Masjidil Haram. Jadi kami tuh sampai ketika menuju waktu berbuka ya teman-teman. Jadi meskipun jamaah tuh membludak ya Allah, tapi itu tidak mengalahkan rasa nikmat berbuka di Masjidil Haram loh teman-teman. Di sana tuh juga banyak banget orang-orang yang baik yang mereka tuh membagikan makanan dan minuman secara gratis. Pokoknya Masya Allah banget. Terus lanjut setelah berbuka itu kami beribadah dahulu ya teman-teman sampai selesai tarawih. Kami segera menuju untuk pulang ke hotel. Jamaah yang ikut tarawih itu cukup sangat banyak ya teman-teman, dan sepertinya ketika berakhir tarawih itu banyak juga yang pesen taksi online gitu teman-teman, sehingga kami agak kesulitan untuk memperoleh taksi online yang bisa mengantarkan kami ke hotel gitu ya. Sama kayak kalau di Indonesia gitulah teman-teman, kalau misalkan permintaan meningkat jadi agak sulit gitu untuk cari taksi online. Akhirnya karena kami udah ada tiket bis jam 23.59, takut kalau misalkan telat, kami memutuskan jalan kaki ke hotel gitu. Karena berdasarkan pengalaman kami di Sabtu tuh tepat waktu gitu teman-teman. Jadi ya udah kami jalan kaki aja. Terus sampai di hotel, alhamdulillah untuk balik lagi ke Sabto Bus Stationnya tuh kami dapat taksi gitu. Waktu sampai di sana tuh hampir aja kami terlambat teman-teman. Tapi kata kondekturnya nih ya teman-teman, kalau misalkan nih kayak kita telat itu sebenarnya nggak apa-apa karena nanti diperbolehkan untuk naik bis selanjutnya gitu. Tapi aku juga nggak saran itu ya teman-teman. Usahakan untuk teman-teman tuh naik bus sesuai dengan yang ada di tiket teman-teman aja gitu. Nah udah deh teman-teman, ini kita akan perjalanan untuk ke Madinah. Selanjutnya nanti akan aku buat lagi ya teman-teman di video berikutnya, hari keempat aku ketika aku di Madinah dan juga hari kelima atau hari terakhir ketika di Madinah dan juga kepulangan ke tanah air. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.